Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama channel Abah Sam yang selalu mengupload video-video terbaru tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah teman-teman, kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi, dimana pada pagi hari ini insya Allah saya akan membuat menu sarapan, yaitu urap-urap daun singkong teman-teman. Nah kita tahu ubi kayu atau yang sering disebut dengan singkong itu kaya dengan karbohidratnya teman-teman. Tapi beda lagi dengan daun singkongnya ini, karena kalau daun singkongnya ini menjadi salah satu sumber protein. Nah kalau tim medis bilang itu mengandung asam amino metionin. Waduh, kayaknya ini gawat ya kalau udah nyebut nama-nama ini. Gak apa-apa, sekarang fokus dengan proses pembuatan urap-urap daun singkong khas Madura teman-teman. Baik, lanjut cerita teman-teman. Pagi ini ceritanya saya mau cari daun singkong dulu yang agak muda gitu kan, karena kalau yang tua itu ya kita tahu lah teman-teman, agak pahit seperti itu. Nah kebetulan gak jauh dari area rumah saya ini menemukan daun singkong, karena jujur ya teman-teman, kalau saya pribadi itu lebih suka makanan-makanan kampung. Pertama yaitu tadi lebih mengandung protein daripada saya harus membeli makanan-makanan di luar yang mungkin ada bahan pengawetnya seperti itu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya kita petik satu persatu daun singkongnya ini. Oh iya teman-teman, lupa ya mau membelajarin teman-teman untuk berbahasa Madura. Ini kalau di Madura daun singkong ini namanya daun tenggeng, ada yang mengatakan daun belandong. Cukup bervariasi juga ya. Kalau di Madura itu selalu ya, karena kalau di Madura itu kan ada 4 kabupaten teman-teman. Ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, yang sudah barang tentu setiap daerah atau setiap tempat itu mesti berbeda bahasanya. Baik, lanjut cerita. Ini saya sudah menyalakan kompornya teman-teman, dan saya nuangin air panas ya, tujuannya untuk merebus daun singkong ini. Nah ini dia penampakan hasil petualangan pagi ini. Oh iya, mungkin ada di antara teman-teman yang menyaksikan video ini yang pengen nyoba urap-urap Madura. Nanti kita lihat resepnya apa aja ya, kemudian bahannya apa aja yang harus dipersiapkan ya. Sudah barang tentu ini dia kecamba, kemudian tadi apa itu daun singkong atau daun tenggeng kata orang Madura ya. Nah kecamba ini sih tergantung kitanya mau banyak atau sedikit ya. Kemudian di sini ada parutan kelapa. Ya, parutan kelapa ini teman-teman gak usah terlalu banyak juga kalau sekiranya daun singkongnya itu sedikit, karena kalau terlalu banyak gak sesuai dengan takaran daun singkongnya ya, terasa kelapa seperti itu teman-teman. Baik, ini dia sudah tersedia dan sudah nampak di depan kamera teman-teman bahan-bahannya. Kemudian kita racik dulu nih bahan-bahan bumbunya ya. Yang pertama daun jeruk purut, kemudian sedikit kunyit, kemudian kencur, dan sudah barang tentu ini harus dikasih bawang merah, kemudian dikasih bawang putih seperti itu teman-teman ya. Kalau nggak ada yang dua ini ya tentu nggak enak lah teman-teman. Tapi ada juga nih yang belum dikasih, itu namanya laos. Kalau orang kota itu lengkuas bilang ya. Nah kemudian dikasih sedikit garam dan micin. Kemudian lanjut cerita teman-teman, ini sudah mendidih airnya ya. Oh iya, ini sekedar tips dan masukan buat teman-teman yang ingin coba. Itu tadi kan saya sedikit ngasih garam tuh, tujuannya supaya pada saat merebus daun singkongnya ini, daun singkongnya itu tetap seger ya, artinya tetap hijau seperti ini ya. Sebetulnya sih nggak apa-apa nggak dikasih garam, tapi ini orang tua dulu, nenek saya bilang itu kalau merebus daun singkong supaya tetap gitu kan, tetap hijaunya masih segar, itu dikasih garam. Kemudian setelah itu kita diemin beberapa saat ya, sampai betul-betul matang. Nah ini dia tadi bumbu racikan untuk membuat urap-urap kelapa dengan daun singkongnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, daun jeruk, kemudian kencur, laos atau lengkuas, kemudian sedikit kunyit supaya kuning nanti.
Alhamdulillah ini sudah matang teman-teman. Jadi kita angkat ya kan. Oh ya teman-teman, jangan terlalu matang banget ya, nanti itu nggak enak. Karena kalau terlalu matang banget itu, wah kayaknya nggak berdaya daun singkong. Baik, sekarang kita masukin ini kecambah atau togenya untuk direbus. Nah sama dengan daun singkong tata caranya ya teman-teman. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu nggak kres-kres rasanya teman-teman ya, kurang segar seperti itu. Baik, setelah kecambah ini sudah kita rebus beberapa saat, kita ulek bumbu-bumbu kehidupan yang tadi sudah kita racik ya. Kemudian nanti setelah ini betul-betul halus, nah baru dimasukin satu persatu. Nah ini dia penampakannya. Kita masukin dulu yang pertama itu parutan kelapanya. Jadi sebelum kita masukin itu daun singkong atau daun tenggangnya, itu kita harus masukin parutan kelapanya dulu, kita aduk-aduk sampai merata. Dan cara ngaduknya ini juga harus betul-betul open ya, artinya harus betul-betul menyatu antara bumbunya dengan parutan kelapanya ini. Nah, kemudian kita bungkus dengan plastik dulu ya, jangan asal nyampurin dengan daun ubinya itu tadi ya, dengan daun singkongnya. Jadi kita masukin ke plastik seperti ini. Tapi kalau orang tua dulu, karena di zaman dulu itu kurang modern ya, jarang plastik, itu pakai daun pisang. Baik, sekarang kita nyalakan kompornya lagi teman-teman. Kemudian ini kita tuangin air sedikit untuk soplukan kata orang Madura. Nggak tahu kata orang kota apa sih ini ya. Tempat ngukus lah ibaratnya seperti itu ya. Kita masukin dan jangan dibuntel ya, plastiknya jangan dibuntel, jadi dibiarkan terbuka seperti ini. Kemudian kita tutup soplukannya atau tempat pengukusnya dan kita tunggu beberapa saat. Baik, lanjut cerita sambil lalu nunggu kukusan daripada tadi urapnya, urap kelapanya gitu kan. Kita itu bikin tumis ikan asin. Masih ingat kan teman-teman, ikan asin itu orang Madura bilang apa? Cuko acen. Acen itu asin ya teman-teman. Karena jujur kalau saya pribadi itu teman-teman dicocok-cocokin. Kalau urap makanya ikannya harus ditumis dan lain sebagainya. Baik, lanjut cerita lagi nih teman-teman. Ini dia sudah terlihat penampakan daripada rebusan daun singkong, toge ya atau kecambahnya, dan ini dia penampakan daripada tumis ikan asinnya. Dan jangan marah dulu ya teman-teman, sengaja memang saya skip videonya, karena kalau untuk membuat tumis itu mungkin teman-teman punya cara tersendiri. Nah, karena perut sudah nggak bersahabat lagi, udah lapar banget, belum sarapan nyampe jam 7:30 ini teman-teman. Ini saya sudah mulai naro ya, mulai naro rebusan kecambah dan rebusan daun singkongnya. Kemudian ini dia parutan kelapanya yang tadi sudah dikukus, yang sudah memakai bumbu-bumbu kehidupan seperti itu ya. Nah, jadi nih bisa kita lihat ya teman-teman, nggak harus ditaruh di tempat pengolekan atau cobik kata orang Madura, tidak. Jadi mau ditaruh di piring, di tempat-tempat yang lain monggo silahkan, nggak apa-apa. Dan lanjut cerita lagi teman-teman, setelah kita mengaduk rata seperti ini, kita siapkan nasi jagung. Tapi di sini jagungnya saya campur sedikit ya teman-teman, karena kalau nggak ada jagungnya saya pribadi itu waduh kurang gitu loh, kurang nyes. Nah ini dia penampakan porsi nasinya teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman saya makannya banyak apa sedikit sih ya? Kalau saya sih nggak terlalu banyak, hanya satu piring besar. Oh ya teman-teman, kalau urap-urap di sini tuh ya ada ciri khas. Jadi ciri khasnya itu harus ada cabai rawit segar seperti ini untuk dimakan mentah seperti itu, nggak harus dimasak. Nah sekarang persiapan mengeksekusi makanan yang tadi sudah berpetualangan ya. Jangan lupa seperti biasa teman-teman, baca doa-doa atau mantra-mantranya dulu ya. Kayak dukun aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat menyaksikan video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.